Mari langsung kita mulai filmnya dan selamat menikmati. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Josh yang sedang membawa keluarganya menuju rumah baru mereka. Di sampingnya terlihat istrinya yang bernama Rachel dan anaknya yang bernama Max. Sesampainya di sana, mereka beristirahat dengan makan bersama hingga pada malam hari setelah anaknya bobo, nampak si Rachel memberikan sebuah kode dengan menunjukkan cara duduk yang penuh isyarat bagi jepitan kepiting Alaska. Josh yang memahami konsep rumah baru sama dengan sensasi baru pun langsung tancap gas. Just do it here. Yeah, let me get on top. Di tengah kenikmatan ada aja ujiannya. Ban mobil tanpa permisi tiba-tiba masuk lewat jendela. Ternyata sebuah mobil kehilangan kendali di jalan tikungan yang tepat berada di depan rumah mereka dan menabrak pohon halaman rumah. Malam pun berlalu dan keesokan harinya saat Josh di kantor, ia membaca berita ternyata kecelakaan semalam tak hanya menghancurkan kendaraan, tapi juga merenggut nyawa pengemudinya. Tragedi itu cukup membuat Josh gelisah. Bahkan saat rapat di kantor, terlihat dia yang kurang fokus. Yeah, let's get an update on the RTM procurement project. Josh, showtime. Lalu saat Josh pulang, ia mencoba menenangkan diri dengan memotong rumput halaman rumah. Gak lama kemudian, dia melihat sebuah keluarga berhenti di tepi jalan, menurunkan beberapa karangan bunga dan meletakkan sebuah nisan di lokasi kecelakaan itu sebagai tanda bela sungkawa. Tak lama setelah keluarga itu pergi, Josh langsung datang melihat nama pada nisan itu. Dia juga mulai memperhatikan struktur jalan, kelokan tajam, dan rambu yang tertutupi oleh pepohonan. Ia berpikir mungkin perubahan kecil dapat mencegah tragedi berikutnya. Josh pun langsung menebang pohon yang menghalangi rambu tersebut, berharap bisa mengurangi potensi kecelakaan. Singkatnya, sudah seminggu berlalu. Pada malam hari, Josh duduk di halaman rumah untuk menyaksikan mobil-mobil yang seliweran dan nampak semuanya baik-baik saja. Ia pun merasa lega dan masuk ke dalam rumah untuk masak makan malam bersama istri dan anaknya. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari luar rumah. Daddy! Call 911. Ternyata suara itu adalah benturan dari kecelakaan tabrak lari. Lalu melihat korban kecelakaan yang udah ngap-ngapan, Josh mencoba tetap menjaga kesadaran korban dengan cara terus berbicara setidaknya sampai bantuan datang. Stay with me. I'm Josh. No. Help is coming. Sayangnya pria itu tak dapat diselamatkan. Tapi tadi terlihat Josh yang sempat mengambil ponsel korban dan dimasukkan ke sakunya. Setelah itu Josh masuk ke rumah dan bercerita pada istrinya bahwa andai saja dia mempunyai pengetahuan yang cukup soal pertolongan pertama pada sebuah insiden, pasti pria itu bisa terselamatkan. Nampak Josh yang menyalahkan dirinya sendiri karena keterbatasannya dan menganggap dirinya adalah lelaki yang tak berguna. Lalu setelahnya di kemudian hari karena masih aja kepikiran, Josh nekat menyalin file HP korban ke dalam komputernya. Di sana dia melihat bahwa si korban mempunyai keseharian yang cukup bahagia dalam menjalani hidup dan mempunyai seorang anak. Melihat itu Josh merasa semakin bersalah kenapa dia tidak bisa berbuat apapun. Karena keprihatinannya, Josh sampai datang ke acara pemakaman pria itu dan melakukan beberapa obrolan dengan anaknya. Aisha, he spoke about you a lot. So, how do you know my dad? Just met golf course. Oh, of course. Setelah pemakaman itu, Josh memutuskan untuk mengikuti pelatihan CPR dan ujian fisik terkait pertolongan pertama dalam sebuah insiden dengan harapan agar kelak ia bisa mencegah kejadian serupa. Namun tak berhenti di situ. Di kantornya, Josh semakin tampak teralihkan dari pekerjaannya. Setiap kali ia duduk di depan komputernya, dia bukan mengerjakan tugas. Dia malah menghabiskan waktu untuk menonton video-video tentang cara menyelamatkan nyawa. Ketidakfokusannya itu mulai terlihat jelas. Bahkan sampai bosnya memberikan teguran keras setelah menerima laporan tentang penurunan kinerja Josh dalam beberapa hari terakhir. I need you to be more hands-on with your team.
Entah apa yang ada dalam pikirannya, Josh nggak sadar kalau perasaan bersalahnya semakin menguasai dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tak akan ada korban selanjutnya. Setiap detik pikirannya dipenuhi dengan bayangan kecelakaan yang terjadi di depan rumahnya. Bahkan saat sendirian di kamar, ia terus berlatih memberikan pertolongan pada sebuah mannequin. Perilakunya mulai semakin aneh. Josh sering melamun, terperangkap dalam pikirannya sendiri, tak sadar bahwa dia sudah mulai terobsesi pada hal yang tak seharusnya. Keanehan itu terus terlihat hingga beberapa hari kemudian, Rachel mulai menyadari perubahan itu. Bahkan ketika Rachel mengusulkan untuk pindah saja dari rumah itu, karena kecelakaan yang terus terjadi bisa berdampak buruk pada Max, Rachel juga khawatir Max akan tumbuh dengan rasa trauma yang akan berpengaruh pada masa depannya. Nampak si Josh tidak menyetujui ide itu hingga istrinya marah karena Josh bukannya mementingkan pengalaman masa kecil anaknya, malah dia mementingkan rasa penyesalannya. Akhirnya pada malam hari saat Josh minta jatah, Rachel pun menolaknya. I'm trying to get the dishes done. Good. Okay, stop. Singkatnya beberapa hari berlalu dan terlihat Rachel yang mulai khawatir karena anaknya menjadi sedikit pendiam. Pokoknya setiap ada suara mobil lewat, anaknya langsung terdiam kayak ketakutan bahwa akan kembali terjadi kecelakaan selanjutnya. Hal itu tentu membuat Rachel merasa khawatir dan kembali mengajak Josh pindah dari rumah itu. Tapi kembali lagi Josh masih belum menyetujuinya dan kembali lagi pada malam harinya Josh nggak dikasih jatah. Kini di esok hari, Josh mengantarkan anaknya untuk ikut pelatihan taekwondo. Saat setelah pulang dari latihan, dalam perjalanan pulang ada sebuah mobil ambulan yang menyalipnya dari belakang dengan kecepatan tinggi. Seketika Josh sadar pasti ambulan itu menuju ke tikungan depan rumahnya. Josh pun langsung menambah kecepatan dan benar saja setelah sampai sana, terlihat sebuah kerumunan. Nampak Josh menyuruh anaknya untuk menunggu di mobil dan dia segera keluar mobil untuk melihat kecelakaan yang terjadi. You're right here. Don't move till I get back. This is my home. Di sana Josh juga diwawancarai oleh wartawan berita. Ternyata kabar seringnya kecelakaan di sana telah menyebar luas di kota. Setelahnya Josh kembali ke mobilnya, tapi ternyata pintu sudah terbuka dan anaknya tak ada. Di waktu yang bersamaan, istrinya juga pulang dan langsung berlari mencari anaknya. Max! Buddy! Oh my God. Di sana istrinya pun marah besar karena Josh lalai dan membiarkan anaknya yang masih kecil menyaksikan sebuah insiden yang harusnya tak ia lihat. Akhirnya Josh pun dipaksa oleh Rachel untuk menemui teman prianya yang merupakan seorang psikiater. Saat Josh datang ke sana, terlihat psikiater itu mempunyai anjing yang bernama Drake. This is Drake. Oh, hello. Sesaat Josh mengobrol dengan psikiater, Josh merasa aneh kenapa psikiater itu nampak mengetahui semua tentang Josh. Josh pun sedikit berpikir dari mana si psikiater itu tahu. Masa iya istrinya menceritakan banyak hal tentang privasi suaminya. Tapi nampak Josh yang bodoh amat dan memilih mengobrol perihal kesehatan mental anaknya. Tapi ada yang aneh lagi. Bukannya menyesali bahwa dia telah kecolongan anaknya melihat kejadian kemarin, Josh malah menyesali dan menyalahkan andai saja istrinya tak menyuruhnya untuk mengantarkan Max taekwondo, sudah pasti Josh bisa menyelamatkan korban kemarin. If she hadn't, we would have been home. No taekwondo, no dead guy. Setelah dari psikiater, Josh pulang ke rumah. Di kamarnya terlihat istrinya yang sekarang memutuskan untuk tidur bersama anaknya, lalu menyuruh Josh tidur di kamar anaknya mulai dari sekarang. Nampak hidup Josh yang mulai semakin berantakan. Tapi Josh tak menyadarinya karena dalam kepalanya hanyalah obsesi, dia akan sanggup menolong orang yang kecelakaan. Apalagi diketahui beberapa kecelakaan telah beredar di berita televisi. Keesokan harinya, saat Josh berangkat ke kantor, ia dipanggil oleh atasannya. Tanpa banyak bicara, bosnya langsung memberikan kabar pemecatan. I'm letting you go, Josh. Let me guess. Alan's taking my job. Josh, the paperwork has already been filed. Josh pun pusing dan pulang ke rumah tanpa menceritakan bahwa ia telah dipecat. Pada malam harinya, Josh mencoba menghibur diri dengan bermain bersama anaknya. Setelah bermain, Josh melihat sebuah mainan mobil-mobilan yang anaknya susun dengan reka adegan kecelakaan. Melihat itu, Josh sedikit merasa dilema, tapi nampak obsesinya malah makin menggila.
Tanpa dia sadar, dia malah ingin membuktikan pada Max bahwa dia adalah sosok pahlawan yang akan menjadi inspirasinya karena bisa berguna dan menolong banyak nyawa dalam sebuah insiden. Tapi karena kecelakaan tak kunjung terjadi, Josh mulai berpikir bagaimana menciptakan peluang agar kecelakaan itu bisa terjadi. Dia pun keluar rumah malam-malam memasang tong sampah di pinggir jalan dengan tujuan pengemudi akan teralihkan fokusnya dan kecelakaan bisa terjadi. Setelah memasang itu, Josh tiduran dan menunggu kecelakaan datang dan bersiap menjadi pahlawan. Sampai pagi tiba, kecelakaan tak kunjung terjadi. Josh mengambil kembali tong sampah dan berpura-pura akan berangkat kerja di hadapan istri dan anaknya. Setelah istrinya berangkat kerja, Josh kembali masuk ke rumah. Dia kembali mempersiapkan diri dan berlatih melakukan penanganan pertama. Setelah itu, ia mulai mengawasi tikungan dengan harapan akan ada sebuah insiden. Sembari dia menunggu, ada 2 orang datang ke sana yang berniat untuk membeli rumah itu. Ternyata istrinya telah memposting rumah itu di forum jual beli. Namun nampak Josh yang menyabotase usaha istrinya dengan berkata rumah itu sudah memiliki pembeli lain. Tak lama kemudian istrinya pulang dan marah besar. Istrinya mendapat kabar dari calon pembeli yang tadi datang ke sana dan calon pembeli itu berkata bahwa rumah itu sudah terjual pada orang lain. Istrinya sadar bahwa itu pasti ulah si Josh. Ditambah lagi, Rachel juga mendapat kabar bahwa Josh telah dipecat dari kantornya dan bisa-bisanya Josh tak menceritakan itu padanya. Pokoknya Rachel udah kecewa banget dan ngerasa Josh sudah sangat berubah, sehingga Rachel memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anaknya. I got your bag. Can we talk for a sec? I need to go. Let's go in the house. Let's talk, okay? You want those accidents to happen! Of course I don't. Is it wrong to want to help people? You help people. Setelah kepergian istrinya, Josh mungkin mulai sedikit sadar bahwa apa yang diinginkan istrinya adalah demi kebaikan anaknya. Akhirnya Josh memutuskan untuk menjual rumah itu dan ingin memperbaiki hubungannya dengan istri dan anaknya. Namun singkatnya saat rumah sudah terjual, lalu Josh video call dengan anaknya. Dalam video call itu, anaknya meminta sebuah anjing peliharaan. Max juga mempunyai permintaan khusus kalau bisa anjingnya mirip seperti Drake. The place is empty. I want a black and white dog. Or brown like Drake. Drake? His friend's dog or something. Wow. Josh juga melihat istrinya menggunakan seragam dinas di malam itu. Dan melihat itu, Josh baru menyadari bahwa tembok-tembok yang ada di layar tablet menunjukkan istrinya tinggal di rumah psikiater yang waktu itu ia temui. Sorry. Patah hati dan kalut makin Josh rasakan. Malam itu juga Josh yang udah terlanjur menjual rumah langsung mengemasi barang-barangnya ke dalam truk. Saat sedang berkemas, Josh tiba-tiba terpleset. Hal itu menyadarkan bahwa sepatu karet yang ia gunakan ternyata bisa saja licin di jalan beraspal jika terkena hujan. Akhirnya ide baru pun muncul, sebuah ide terakhir yang akan ia lakukan sebelum pindah dari rumah itu untuk memenuhi obsesi yang ia punya. Josh nekat menyiram aspal dengan air keran dengan harapan akan ada mobil tergelincir dan dia bisa menjadi pahlawan. Tapi nampaknya siraman air masih kurang cukup. Akhirnya matanya tertuju pada sebuah rambu lalu lintas dan dia nekat melakukan ini. Setelah memotong rambu, kini Josh duduk di dalam rumah dengan mata yang ngantuk berat sambil menunggu insiden yang dia inginkan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Josh tiba. Dia pun langsung keluar dan mencoba menyelamatkannya. Terlihat juga ada satu bus dengan rombongan anak muda yang berhenti karena dimintai tolong oleh Josh. Dengan ditonton oleh beberapa orang yang memegang ponsel untuk merekam semua itu, Josh pun melakukannya. Hey, I called 911. They're coming, okay? We don't have time. She's VSA. Is it a good idea to book a doctor or something? Breathe.
Fill her up! Stay with me. Thank you, sir. Beruntungnya korban selamat, bantuan datang dan ucapan terima kasih telah menyelamatkan korban pun Josh dengar. Entah apa yang terjadi selanjutnya, dengan sebuah ending yang bikin saya mikir apakah beneran ada manusia seperti itu di dunia nyata, film pun selesai. Lalu pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Setelah saya melakukan riset mendalam terkait pertanyaan apakah ada orang-orang yang kayak Josh di dunia ini, ternyata ada. Bahkan banyak, tapi mereka mungkin tidak menyadarinya. Film ini adalah contoh dari manusia yang terlalu haus akan pengakuan, terobsesi menjadi pahlawan dan mendapat validasi walaupun dengan cara-cara yang tidak sehat. Ternyata hal itu banyak kita temuin di dalam kehidupan. Contohnya bisa kita temukan dalam manusia-manusia yang kayak gini. 1. Dalam anak muda yang mengejar gengsi di media sosial, tapi mengabaikan kenyataan di rumah. Seperti anak remaja yang gengsi rela hutang, rela jual diri demi iPhone. Padahal di rumah, ayah dan ibunya hampir mati menjaga martabat dan masa depannya. 2. Bisa kita temukan juga dalam pejabat yang rajin membangun citra sebagai penyelamat bangsa. Kerjaannya mengunggah video saat memberi sembako, memeluk warga, mencium bayi, tapi korupsi bahkan membangun masjid dari uang kotor, lalu berdoa panjang di saf terdepan juga direkam. 3. Contohnya dalam diri mahasiswa yang ikut banyak organisasi bukan karena semangat berkarya, tapi ingin terlihat hebat di mata orang lain. Pengen selalu jadi pusat perhatian di kampus, tapi tiap pulang kos, dia bisa saja menangis karena tak tahu siapa dirinya tanpa jabatan. 4. Dalam pemuda yang bangga jadi anak tongkrongan tapi lupa jadi anak dari ibunya. Pemuda yang selalu hadir saat teman butuh tumpangan, nongkrong sampai subuh, loyal tanpa batas. Tapi saat ibunya meminta tolong antar belanja atau sekedar menjemput adiknya sekolah, jawabannya lagi sibuk, Bu. Itu adalah contoh pahlawan di luar rumah tapi tai di rumah. Pokoknya banyak banget lah contoh obsesi orang-orang yang sibuk mengejar tepuk tangan. Pada intinya film ini mengingatkan kita bahwa pencarian validasi atau pengakuan yang berlebihan itu bisa mendatangkan bencana. Mencerminkan bahwa niat baik tanpa dasar moral yang kuat dapat menyesatkan. Semoga kita bisa tetap rendah hati dalam setiap ego yang tak terkendali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.